Halo semua, saya Handra. Pada video ini kita akan bahas tentang integrasi Deskera dengan Shopify. Jadi saya sudah login ke Deskera Books. Kita masuk ke menu Apps. Pertama kita perlu aktifkan Shopify-nya dulu. Jadi di sini kita aktifkan. Klik Get App. Oke, nah ini kita sudah masuk ke halaman integrasi Shopify dengan Deskera. Jadi kita bisa klik Connect di sini. Jadi di sini kita perlu untuk mengauthorize akses Deskera ke ini ya, ke app Shopify ini. Jadi kita masukkan di sini saya pakai login shopify@gmail.com. Saya masukin password, register. Oke, nah di sini kita bisa pilih PT yang lain juga kalau misalnya kita ada lebih dari beberapa organisasi dalam loginnya kita. Di sini kita klik authorize. Oke, sudah berhasil diotorisasi. Nanti di sini akan ya sudah kelihatan kalau kita sudah terhubung. Dan di sini pertama ada beberapa informasi seperti store name, store URL, API key, password, dan share secret. Jadi pertama kita perlu submit data ini dulu untuk menghubungkan app Deskera Shopify ini ke akun Shopify-nya kita. Jadi pertama store name. Jadi store name kita lihat ke Shopify-nya kita. Jadi di sini saya coba refresh dulu. Oke, untuk store name-nya di sini saya bisa ambil ini ya, Deskera Indo misalnya. Store URL. Kita masukkan URL dari Shopify-nya. Dan kemudian untuk mendapatkan 3 informasi dari API key, password, dan share secret ini, kita perlu masuk ke bagian app dan kita perlu manage private app. Oke, nah ini pertama akan muncul seperti ini. Kita enable dulu. Oke, ini dicentang saja, terus klik tombol enable private app development. Oke, private app sudah enable dan kita create private app. Oke, sambil tunggu loading. Nah, di sini kita bisa masukkan private app name-nya, Deskera. Kita masukkan emergency developer name email. Jadi contoh saya pakai email Shopify saya yang tadi, Gmail. Email Deskera yang tadi kita pakai. Jadi ini kita masukkan sebagai emergency developer email. Oke, nah sekarang kita bisa langsung ini ya, lihat untuk aktivasi permissionnya. Jadi untuk permissionnya di sini kita bisa aktifkan. Kita bisa lihat di sini untuk fulfillment service. Jadi di sini adalah fitur-fitur yang ada di Shopify. Nah, jadi di sini saya akan aktifkan semua aja langsung ya. Customer, fulfillment order, discount kita aktifkan saja. Fulfillment services, GDPR, ini kita set give inventory, kit skills, juga polisi sebenarnya tidak perlu, location juga tidak perlu, marketing event,
juga belum perlu ya. Fulfillment, online store page, tidak perlu, order, price rule, product listing, product, report, resource feedback, script tag, oke ini tidak perlu, shipping kita set allow aja dulu, ini kita set read access semua dulu untuk payment. Time tidak perlu, third party fulfillment order ini di set saja, translation tidak perlu. Oke, klik save, create app. Jadi saya sudah klik tombol create app-nya. Atau saya coba klik lagi. Oke, ini masih loading. Oke, sambil kita tunggu ya. Oke, API credential-nya sudah berhasil kita create untuk si private app-nya. Jadi sekarang kita sudah dapat API key, password, dan juga share secret. Jadi dari API key, kita kopikan ke Deskera Shopify-nya, API key, kemudian password, API password, share secret, dan di sini kita klik submit langsung. Oke, ini store URL should include oke, ini apakah kita coba? Ya, jadi HTTP-nya tadi nggak perlu dimasukkan, jadi langsung mulai dari subdomain sampai ke myshopify.com-nya. Nah, jadi di sini sekarang kita sudah terhubung ke Shopify. Dan di bagian bawah, jadi di bagian bawah di sini ada untuk mapping data. Jadi default account-nya apa saja pada saat kita membuat master data di Shopify. Jadi ketika datanya di-sync dari Shopify ke Deskera, ini adalah akun-akun perkiraan yang akan di-tagging otomatis oleh Deskera. Jadi contoh di sini saya akan pilih product purchase account, saya taruh ke accrue purchase, product sales, saya taruh ke sales, product purchase return, saya taruh ke sama accrue purchase juga. Product sales return, saya taruh ke sales return, atau di sales juga bisa. Mungkin kita taruh ke sales ya. Oke, kita samain saja, dan akun HPP-nya, COGS, cost of goods sold, persediaan barang, inventory, stock adjustment, inventory adjustment, contact payable, akun utang ya, akun payable, ini akun piutang, ini product purchase tax, kita set ke VAT saja. Kalau perusahaan kita belum PKP, nanti di sini bisa di set exempted juga kalau misalnya kita belum mau charging PPN masukan atau PPN keluaran ya. Nah, ini kita langsung update account. Dan kita bisa langsung sync all data kalau misalnya sudah di update. Nah, jadi di sini di sisi kiri kita bisa lihat juga ada beberapa menu. Di sini ada menu connect, itu untuk settingan yang tadi, untuk settingan yang tadi sudah kita lengkapi. Terus di bagian master data produk. Nah, jadi di sini adalah produk yang sudah disinkronize dari Shopify ke Deskera.
Jadi untuk sync master data itu one way ya, jadi dari master data dan invoice, jadi tiga-tiga ini sync-nya saat ini dilakukan satu arah dari Shopify ke Deskera. Jadi di sini kita bisa lihat master data di Shopify-nya, dan kalau saya cek ke master data produk, maka di sini akan langsung otomatis dimunculkan. Dan kita bisa cek juga ke bagian kontak. Oke, di sini sudah ada kontak yang sudah dibuat di Shopify juga. Dan kalau ada invoice atau order di Shopify, itu juga akan di-sync sebagai invoice ke Deskera. Oke, jadi kita coba cek di kontak. Nah, kontaknya sudah tersync juga. Dan di sel kalau misalnya sudah ada, maka order di Shopify akan masuk sebagai invoice ataupun dia bisa langsung masuk ke bagian archive. Oke, sementara seperti itu untuk integrasi antara Deskera dengan Shopify. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, semoga membantu.